Di hadapan Mangkutani dan Suto Agil saat itu, seolah mengapung di udara, tegak berdiri seorang perempuan sangat cantik yang di atas kepalanya ada sebuah mahkota terbuat dari emas berbentuk seekor ular. Dia mengenakan pakaian dalam hijau tipis. Karena seolah ada cahaya yang menerangi dirinya, maka tubuhnya seperti tidak terbungkus apa-apa. Sesaat setelah dapat menguasai diri dari keterkejutan masing-masing, Mangkutani dan Suto Agil segera jatuhkan diri bersujud. Setelah diperintahkan bangkit, baru mereka kembali duduk bersila. Namun, mereka tidak berani menatap ke bagian atas tubuh perempuan berbaju hijau. Mereka tundukkan kepalanya, hanya memperhatikan sepasang kaki yang bagus. Junjungan, kami berterima kasih kau telah sudi memperlihatkan diri, kata Suto Agil. Aku terlahir bernama Kunti Ambiri, yang kemudian dikenal dengan sebutan Dewi Ular. Mangkutani dan Suto Agil sama-sama keluarkan seruan tertahan. Beberapa waktu yang lalu, orang rimba persilatan mana yang tidak pernah mendengar nama Dewi Ular? Cuma, diam-diam, kedua orang itu merasa heran sendiri. Dewi Ular, mereka ketahui telah tewas beberapa waktu lalu. Kalau saat itu dia menunjukkan diri, pasti yang muncul adalah roh atau hantu alias wujud kejadiannya. Kalian harap bangkit dan dengarkan penuturanku, kata Dewi Ular. Aku hidup di alam yang tidak sama dengan alam kalian. Beberapa waktu lalu, aku dan guruku Ratu Ular terpaksa tewas bunuh diri di satu jurang. Kematian kami adalah akibat perbuatan orang-orang golongan putih rimba persilatan. Kami menemui ajal dengan membawa sejuta rasa penasaran dan dendam kesumat ke dalam alam baka. Roh kami tidak bisa tentram sebelum para penyebab kematian itu menemui ajal. Nanti akan kukatakan siapa-siapa mereka adanya. Sekarang, waktunya aku akan memberikan bekal padamu, Suto Agil. Apakah kau sudah siap menerima ular-ularku? Aku siap, junjungan Dewi Ular, jawab Suto Agil. Tubuhnya yang tinggi besar bergetar dan tengkuknya kembali terasa dingin. Ulurkan kedua tanganmu ke depan. Buka telapak tangan, bentangkan ke atas. Suto Agil lakukan apa yang diperintahkan Dewi Ular. Dewi Ular arahkan pandangan matanya pada dua telapak tangan Suto Agil, lalu beralih pada dua ekor ular kobra laut yang mengapung di udara dengan kepala tegak, tak bergerak tapi ekor menggeliat-geliat. Suto Agil, harap perhatikan baik-baik. Aku akan menitis masuk ke dalam dua ekor ular sendok itu, berkata Dewi Ular. Lalu dari sepasang matanya mencuat dua larik sinar hijau, menyambar ke arah kepala dan dua ekor ular kobra betina. Binatang-binatang ini mengeluarkan derisan panjang. Dari kepala masing-masing mengepul asap hijau. Di sebelah sana, tubuh Dewi Ular bergoncang keras. Wajahnya yang cantik berubah menjadi pucat seolah kehabisan darah. Bibirnya membiru dan dua bola matanya berubah warna menjadi kelabu. Wajahnya yang cantik basah oleh keringat dan kelihatan angker menggidikan. Perlahan-lahan dua sinar hijau sirna. Titisanku sudah berada dalam sosok dua ekor ular kobra betina. Suto Agil, dua ekor ular itu sekarang akan kuperintahkan masuk ke dalam tubuhmu lewat dua telapak tangan yang terkembang. Jangan bergerak, dan apapun yang terjadi, kau harus sanggup menahan sakit. Si kakek bernama Mangkutani yang hanya mendengar kata-kata Dewi Ular merasa bergeming, apalagi Suto Agil. Belum apa-apa, dadanya sudah terasa sesak dan mukanya menjadi pucat. Dia berusaha tabahkan diri. Dewi Ular keluarkan pekikan keras dan goyangkan kepalanya. Dua ular kobra laut belang tiga mendesir panjang. Lalu laksana dua anak panah, dua ekor ular menghujam masuk ke dalam telapak tangan kiri kanan Suto Agil. Darah mencuat, laksana ditusuk pedang. Begitu sakitnya membuat manusia tinggi besar itu walau tidak bergerak dari duduknya di atas makam batu, tapi tetap saja tak mampu menahan jerit kesakitan yang meledak keluar dari mulutnya. Sekujur tubuhnya mendadak sontak basah oleh keringat. Secara aneh, dua ular kobra laut yang menembus telapak tangan Suto Agil terus menyusup masuk ke dalam tangan, terus amblas sepasang lengan dan baru berhenti begitu buntutnya lenyap dari permukaan masing-masing telapak tangan. Suto Agil merasa nyawanya seperti terbang, dadanya turun naik. Dia berusaha agar tidak roboh di atas makam batu. Untuk beberapa lamanya, rasa sakit masih menguasai dirinya. Darah dalam tubuhnya laksana mengalir menyungsang. Suto Agil, titisanku berupa dua ekor ular kobra laut telah masuk dan berada dalam tubuhmu. Sekarang kau telah membekal satu ilmu kesaktian yang tidak ada duanya di dunia persilatan. Namun ilmu itu belum muncul kalau kau tidak melakukan syarat-syarat yang akan kusebutkan. Apa kau bersedia menjalankan syarat yang aku katakan, Suto Agil?
Aku akan menjalankannya, junjungan Dewi Ular. Jawab Suto Agil masih tercekat, walau rasa sakit yang menjalari sekujur tubuhnya perlahan-lahan mulai lenyap. Syarat pertama, setelah aku pergi, kau harus bersamadi di tempat ini seorang diri selama 21 hari. Kalau kau bisa bertahan, kau akan hidup dan dapatkan apa yang menjadi niatmu. Kalau nasibmu buruk dan umurmu pendek, mungkin sebelum hari ke-21 kau sudah jadi mayat di tempat ini. Pada akhir samadimu, kau akan melihat tanganmu kiri kanan sebatas siku ke bawah terbungkus oleh kulit ular kobra laut berwarna hitam, merah dan hijau. Itu berarti kau telah memiliki sepasang sarung tangan sakti yang kuberi nama sarung tangan penyedot batin. Inilah senjata yang dapat kau jadikan bekal untuk menjadi penguasa rimba persilatan. Sarung tangan itu memiliki dua kekuatan hebat. Pertama, daya kekuatan untuk membunuh lawan, dan kedua, menyedot tenaga dalam yang dimiliki lawan. Jika kau mau, kau bisa membunuh lawanmu sekaligus menyedot tenaga dalamnya. Kalau kau hanya inginkan tenaga dalam lawan, kau bisa menyedotnya tanpa membunuh. Junjungan Dewi Ular, aku sangat berterima kasih atas kebaikan hati dan berkah darimu, kata Suto Agil lalu bersujud. Mangkutani segera ikut menyembah dan mengaturkan rasa terima kasih. Sarung tangan sakti itu harap kau jaga baik-baik, seperti kau menjaga nyawamu sendiri. Jika tidak, kau pergunakan, kau bisa melepaskannya dari tanganmu dan menyimpannya di sebuah peti besi yang akan muncul sendirinya pada hari terakhir samadimu di tempat ini. Terima kasih sekali lagi, junjungan Dewi Ular, kata Suto Agil sambil membungkuk dalam. Sekarang, syarat kedua yang harus kau lakukan. Tadi sudah kukatakan, aku dan guruku Ratu Ular terpaksa melakukan bunuh diri di satu jurang akibat keganasan orang-orang golongan putih. Karena itu, orang-orang golongan putih harus ditumpas, terutama mereka yang berada di tanah Jawa ini dan Pulau Andalas. Kau harus menebar racun perpecahan di antara mereka hingga saling curiga dan saling bunuh. Untuk itu, kau harus mencari satu tempat baik sebagai markasmu dan memaklumkan diri sebagai calon penguasa tunggal rimba persilatan. Dewi Ular, aku mendengar apa yang kau katakan. Namun, jika kau sudi memberi petunjuk, harap suka memberitahu kira-kira di daerah atau kawasan manakah tempat yang patut aku jadikan markas yang kau maksudkan itu. Tak jauh dari Telaga Gajah Mungkur ada satu kawasan berupa lembah subur. Kau dengan mudah bisa menemukannya. Jadikan lembah itu sebagai markasmu. Beri nama lembah itu Lembah Akhirat dan umumkan dirimu sebagai Datuk Lembah Akhirat. Terima kasih atas petunjuk junjungan, kata Suto Agil. Aku juga mengaturkan terima kasih, kata Mangkutani pula. Kalian berdua harus bekerja sama menyusun siasat hingga apa yang menjadi niat Suto Agil bisa menjadi kenyataan, kata Dewi Ular. Suto Agil, dengarkan baik-baik syarat selanjutnya. Ini yang paling penting. Dari sekian banyak para tokoh silat golongan putih yang harus kau bunuh, ada beberapa orang yang harus kau hukum mati lebih dahulu. Mereka adalah penyebab kematian diriku dan guruku, Ratu Ular. Manusia pertama, seorang pendekar muda bernama Wiro Sableng, berjuluk Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Orang kedua, seorang tokoh bertubuh gemuk luar biasa, dikenal dengan julukan si Raja Penidur. Orang ketiga adalah pemuda bernama Sandaka. Orang ini sebelumnya dikenal dengan julukan Manusia Paku. Ingat, nama atau gelar tiga manusia keparat itu baik-baik. Bunuh mereka dengan cara paling keji. Jika kau berhasil, bawa mayat mereka dan letakkan di atas makam tua ini hingga aku telah tahu kau telah melakukan perintahku. Junjungan Dewi Ular, perintah akan aku lakukan. Kalau aku boleh bertanya, untuk melakukan tugas membunuh tiga orang itu, apakah ada batasan waktu? Bertanya Suto Agil. Tiga orang itu adalah manusia-manusia berkepandaian tinggi. Memang tidak mudah membunuh mereka. Itu sebabnya aku tidak memberi batasan waktu padamu untuk melaksanakannya. Tapi khusus pendekar 212 Wiro Sableng, aku perintahkan agar kau membunuhnya dalam waktu cepat. Akan aku lakukan, junjungan Dewi Ular. Sebentar lagi pagi akan datang. Matahari akan terbit. Waktuku hampir habis. Jika kalian tidak ada pertanyaan, maka aku akan segera meninggalkan tempat ini. Suto Agil memandang pada Ki Jurutenung alias Mangkutari. Kakek bermuka lancip ini gelengkan kepala. Kami tidak ada pertanyaan apa-apa, junjungan. Semua petunjuk dan perintahmu sudah jelas. Kami sekali lagi mengaturkan banyak terima kasih. Kami tidak tahu harus membalas bagaimana. Dewi Ular tertawa panjang. Kalian orang-orang berhati jahat, nyatanya masih punya peradatan. Balasan yang kuharapkan adalah bunuh pendekar 212 Wiro Sableng secepat-cepatnya.
Habis berkata begitu, Dewi Ular angkat kedua tangannya ke atas. Gerakannya ini membuat sosok tubuhnya yang hanya terbungkus kain tipis semakin jelas kelihatan. Lalu, di kejauhan tiba-tiba ada tiupan angin keras menyerupai bunyi seruling. Bersamaan dengan itu, tubuh Dewi Ular perlahan-lahan lenyap dalam kegelapan. Yang tinggal kini hanyalah wangi bau tubuhnya. Hanya sesaat setelah Dewi Ular raib dari puncak bukit itu, di balik satu gundukan tanah, seorang berpakaian biru menyelinap dalam kegelapan. Tanpa setahu Mangkutani dan Suto Agil, orang ini berkelebat menuruni bukit ke arah timur. Sambil berlari, orang yang memiliki tubuh tinggi, langsing dan bermuka klimis itu berkata dalam hati, Suto Agil, aku tidak akan membiarkan keberuntungan menjadi milik seorang. Aku tahu, sejak lama kau punya rencana menguasai rimba persilatan. Untuk itu, kau hendak memanfaatkan diriku, menipu diriku. Aku akan menyiasati diri. Kau baru punya nama besar sebelum lahir. Kau lupa kalau seperti manusia lainnya, kau cuma punya satu nyawa. Mengenai riwayat Dewi Ular dan Ratu Ular bisa dibaca dalam serial Wiro Sableng terdiri dari 2 episode berjudul Dendam Manusia Paku dan Dewi Ular. Ada di channel ini. Sesuai petunjuk Mangkutani yang dipercayakan Suto Agil sebagai juru ramal atau juru tenung, maka Suto Agil tidak segera menggebrak rimba persilatan. Mereka mengatur siasat sambil mencari para pembantu yang bisa diandalkannya. Salah seorang yang menurut Mangkutani bisa dimanfaatkan adalah Suto Abang, adik Suto Agil yang memang memiliki kepandaian tinggi dan sudah mendapat nama dalam rimba persilatan. Setelah diberi janji-janji murung, Suto Abang kemudian berangkat ke Pulau Andalas. Kehadirannya di pulau itu adalah untuk menimbulkan perpecahan di kalangan tokoh silat golongan putih, lalu diam-diam membunuh mereka satu persatu. Suto Abang mau meninggalkan tanah Jawa, akan berangkat ke tanah seberang sebenarnya mempunyai rencana tersendiri. Selain memang memiliki dendam kesumat terhadap beberapa tokoh rimba persilatan, dia juga merasa rindu dan ingin bertemu dengan seorang nenek yang di masa mudanya pernah dikenalnya dan kepada siapa sebenarnya dia menaruh hati. Perempuan itu adalah Sabainan Ranca. Seperti pernah dituturkan sebelumnya, sebenarnya di masa muda Suto Abang pernah berkasih mesra dengan Sinto Weni alias Sinto Gendeng, guru pendekar 212 Wiro Sableng. Namun saat itu muncullah pemuda gagah bernama Sokat Tandika yang kemudian dikenal dengan julukan Tua Gila, yang membuat Sinto Gendeng tergila-gila dan meninggalkan Suto Abang begitu saja. Ternyata Sukat Tandika tidak bersungguh-sungguh mencintai Sinto Gendeng. Seperti burung elang, Sukat Tandika hinggap ke sana kemari mencari dan menggauli gadis-gadis di tanah Jawa maupun di Pulau Andalas. Salah satu gadis-gadis itu yang kemudian dihamilinya adalah Sabainan Ranca. Suto Abang merasa sangat kecewa ditinggal Sabainan Ranca. Lama tak mendengar kabar, setelah puluhan tahun baru diketahuinya bahwa Sabai diam di Gunung Singgalan. Maka pada kesempatan dia menginjakkan kaki di Pulau Andalas, Suto Abang segera mencari Sabai yang tentunya sudah berusia lebih lanjut, alias sudah nenek-nenek. Di Pulau Andalas, Suto Abang memperkenalkan diri dengan nama Sultan Alam, Raja di Bumi. Dia segera mencari Sabainan Ranca di Gunung Singgalan dan berhasil menemui kekasih di masa mudanya itu. Walau sudah sama-sama tua, namun riwayat pengalaman dan hubungan mereka di masa muda menggugah hati sepasang kakek nenek itu. Sabainan Ranca tidak segan-segan menerima dan melayani kasih sayang Suto Abang di masa mudanya dengan sepenuh hati, tanpa dia mengetahui bahwa sebenarnya laki-laki itu tengah menjalankan siasat bersandiwara. Seperti diceritakan sebelumnya, kelak Suto Abang akan memanfaatkan Sabainan Ranca sesuai dengan rencana besar yang dibuatnya bersama kakaknya, yaitu Suto Agil. Hujan rintik-rintik turun dalam kegelapan malam. 2 sosok berjubah hitam mendekam di kawasan Candi Jombang. Mereka adalah Ki Juru Tenung alias Mangkutani dan Suto Abang. Malam merayap dingin. Suto Abang mulai tidak sabaran. Ki Juru Tenung, apakah kau tidak keliru menyerap kabar? Sudah lewat tengah malam, sebentar lagi menjelang pagi. 2 kelompok yang katamu hendak mengadakan pertemuan di tempat ini. Mengapa masih belum muncul? Si kakek yang dipanggil Ki Juru Tenung tenang itu menyeringai. Saat itu dia memegang sehelai daun yang dalam gelap. Kakek ini memperhatikan air di atas daun. Sebutannya Ki Juru Tenung ternyata bukan nama kosong belaka. Orang tua ini dengan cara melihat air mampu mengetahui sesuatu yang bakal terjadi. Kesabaranku tidak sia-sia, Suto. Dalam air di atas daun ini aku melihat ada 2 benda bergerak ke arah Candi Jombang ini. Selain itu, telingaku sudah mendengar derak roda kereta dari 2 arah, timur dan barat. Sebentar lagi rombongan akan muncul dan mengadakan pertemuan di tempat ini. Ingat baik-baik apa yang telah kita atur. Kau membunuh dan menyedot tenaga dalam Warok Kunto Ireng dan Tumenggung Wiroculo.
Tapi biarkan hidup dengan tangan kanan Tumenggung yang berjuluk si Raja Candu. Setahuku, dia memiliki dan menimbung harta kekayaan di satu tempat. Harta kekayaan itu bisa kita pergunakan untuk mengembangkan lembah akhirat. Selain itu, aku menyerap kabar si Raja Candu mempunyai seorang kakek berkepandaian tinggi yang dikenal dengan julukan Mayat Tiga Warna. Manusia ini memiliki ilmu pukulan sakti yang sangat langka. Siapa saja yang kena hantamannya akan mati dengan tubuh berubah menjadi debu warna hitam, hijau atau merah. Kalau kau telah menerima ilmu itu, kurasa sudah saatnya kau mengumandangkan kehadiran lembah akhirat di rimba persilatan. Aku percaya padamu, Ki Juru-Tenung. Aku akan turuti apa katamu, kata Suto Agil menyeringai. Ini berarti semua perempuan yang dibawa Tumenggung untuk Warok Kunto Ireng akan menjadi milikmu, ha? Ki Juru-Tenung tertawa cekikikan, tapi kemudian cepat-cepat menutup mulutnya dan berbisik. Dua rombongan sudah depan mata, kata Ki Juru-Tenung. Buang daun berisi air yang sejak tadi dipegangnya. Saat itu, suara meletakkan roda kereta dan gerobak terdengar makin keras, dan tak selang berapa lama, dalam kegelapan muncullah dua rombongan yang dinanti-nantikan kedua orang itu. Dari sebelah kiri, kelihatan sebuah gerobak besar ditarik oleh dua ekor kuda. Di atas gerobak yang tertutup rapat kejang bambu ini ada 6 orang perempuan desa, 3 janda, 2 istri orang, dan seorang lagi masih gadis. Di samping kiri gerobak ada seekor kuda putih ditunggangi seorang lelaki berusia setengah abad, berpakaian biru dan wajahnya sebatas mata ke bawah ditutupi sehelai sapu tangan hitam. Yang memakai penutup muka kain hitam itu adalah Tumenggung Wiroculo. Dia sengaja menyamar agar tidak ketahuan, berbisik Ki Juru-Tenung. Di samping kanan gerobak, di atas seekor kuda hitam, duduk seorang kakek sambil terkempot-kempot menghisap sebuah pipa panjang. Kepalanya di sebelah tengah berbotak mengkilap. Rambutnya yang putih panjang hanya ditumbuh di samping kiri dan kanan. Si botak berpipa itu pasti si Raja Candu, kata Suto Agil. Betul, jawab Ki Juru-Tenung. Kemana-mana dia selalu menghisap pipa candunya. Pipa itu juga sebagai senjata. Dia menyemburkan hawa candu dari ujung pipa yang membuat lawan pusing, lalu dihabisinya dengan ujung pipa kiri lainnya yang biasa dihisapnya. Kalau kau perhatikan ujung pipa ini diselimuti kerak berwarna hitam dan bau busuk. Itu adalah darah korban-korban yang dibunuhnya dan telah mengering. Suto, semua urusan kini berada di tanganmu. Habis berkata begitu, Ki Juru-Tenung lalu menyelinap dalam gelap. Sesaat kemudian dia sudah berada di sebuah cabang sebatas pohon. Dari tempatnya berada, dia bisa melihat segala apa yang bakal terjadi di tempat itu. Dari balik pakaiannya, Suto Agil keluarkan satu gulungan kain putih. Di dalam gulungan kain itu tersimpan sepasang sarung tangan sakti pemberian Dewi Ular, yakni sarung tangan penyedot bating. Sarung tangan ular kobra 3 warna ini dengan cepat dikenakannya di tangan kiri kanan. Sementara itu, dari arah kanan muncul rombongan kedua. Rombongan ini terdiri dari 6 orang. Berkuda, bertampang garang, berpakaian dekil dan bau. Sebuah kereta ditarik oleh seekor kuda berada di belakang ke-6 orang ini. Di bagian tengah sebelah depan bertubuh pendek gempal dan berkulit hitam legang adalah pimpinan rombongan, yakni Warok Kunto Ireng, pimpinan rampok yang paling ditakuti di seantero kawasan Jawa bagian tengah. 2 bilah golok panjang berlekuk melintang di pinggangnya kiri kanan. Dari atas kudanya, Warok Kunto Ireng angkat tangan kiri dan berseru, "Tumenggung Wiroculo, kami datang sesuai janji. Dalam kereta ada 6 peti besar berisi barang-barang berharga untuk. Sebagai imbalan, apakah kau membawa apa yang kami suka?" Orang bercadar Tumenggung Wiroculo balas mengangkat tangan kiri. "Dalam gerobak tertutup kajang ini ada 6 hidangan nikmat yang kalian suka." Warok Kunto Ireng tertawa lebar. 5 anak buahnya bersorak gembira. Sang Tumenggung kembali mengangkat tangan. "Sobatku si Raja Candu juga tidak lupa membawa satu tas kulit berisi candu murni untuk kalian." Kembali anak buah Warok Kunto Ireng berteriak gembira. "Kalau begitu, pertukaran bisa kita laksanakan sekarang juga," kata Warok Kunto Ireng. "Harap bersabar. Ada satu keterangan yang aku inginkan. Pada pertempuran terakhir, kata, kita bicara soal menyingkirkan Adipati Aji Barang dari gerobokan. Apa rencana kalian sudah disiapkan?" "Rencana sudah disiapkan. Tinggal menunggu saat baiknya," jawab sang Warok. "Aku ingin tahu, kapan saat baik kau maksudkan itu? Orang-orangku yang siap menggantikan 2 adipati tak berguna itu sudah tidak sabaran." Jangan khawatir Tumenggung. Pada hari 8 bulan di muka,
Dua adipati itu berjanji berburu bersama di sebuah hutan belantara. Saat itulah aku dan anak buahku akan menghabisi mereka. Baik kalau begitu. Sekarang pertukaran bisa dilaksanakan, kata Tumenggung Wirocolo pula. Warokunto Ireng yang memberi tanda pada kusir kereta. Di saat yang sama, Tumenggung Wirocolo memberi isyarat pada kusir gerobak. Sementara kakek berjuluk si Raja Candu sambil ambil sebuah kantong kain yang bergantung di leher kudanya. Sekali tangannya berkelebat, kantong itu dilemparkannya ke arah Warokunto Ireng yang segera disambut oleh kepala rampok ini sambil tertawa mengeke. Pada saat gerobak berisi 6 orang perempuan sama-sama bergerak hendak dipertukangkan, tiba-tiba dari kegelapan ada satu suara membeta. Candi Jombang dan sekitarnya adalah daerah kekuasaanku. Apa saja yang ada di sini akan menjadi milikku, termasuk nyawa kalian semua. Semua orang yang ada di tempat itu tentu saja menjadi terkejut, kecuali si Raja Candu. Kakek ini lontarkan lirikan ke arah gelap dari mana datangnya suara tadi. Lalu dengan tenang dia menghisap pipa candunya kembali. Asap candu mengepul dari liang hidung dan ujung pipanya. Yang pertama sekali bersuara dan membuat gerakan adalah Warokunto Ireng. Dari atas punggung kudanya, kepala rampok bertubuh gempal pendek ini melesat ke udara. Selanjutnya balik 2 kali dan langsung melesat ke hadapan orang tinggi besar yang barusan keluar dari balik semak belukar. Bangsa terendah! Siapa kau berani mencari mati mencampuri urusan Warokunto Ireng? Si tinggi besar bermuka tertutup rambut gondrong, kumis lebat, jangkut dan berewok tebal menyeringai. Malam terlalu gelap rupanya, hingga kau buta, tidak melihat tuan besarmu sendiri. Dijawab seperti itu, marahlah Warokunto Ireng. Jahanam, biar tubuhmu yang tinggi besar aku buat jadi 12 kutukan. Entah kapan tangannya bergerak, tahu-tahu Warokunto Ireng telah cabut sepasang golok berlekuknya. Di lain kejap, 2 senjata itu berkiblat memapas ke arah leher dan kepala orang. Soto Agil angkat kedua tangannya untuk menangkis. Trang, trang. 2 golok panjang di tangan Warokunto Ireng keluarkan suara bergerentingan, disertai percikan bunga api begitu membentur sepasang sarung tangan ular kobra laut yang dikenakan Soto Agil. Warokunto Ireng berteriak kaget dan cepat melompat mundur. Yang membuat kaget, pemimpin rampok ini adalah bukan saja atosan sarung tangan lawan, namun karena saat itu mendadak dia merasakan sesuatu. Aneh, tubuhku mendadak terasa lemas, tenaga dalamku seperti mengendor. Dengan mata berapi-api, sang warok memandang pada Soto Agil. Malu jahanam, siapa kau? Manusia atau setan? Soto Agil menyerai. Aku Datuk Lembah Akhirat, penguasa rimba persilatan dari Lembah Akhirat. Warokunto Ireng tertawa bergerak. Baru sekali ini aku mendengar namamu dan nama Lembah Akhirat. Berarti benar dugaanku, kau adalah sebangsa hantu yang kesasar turun dari akhirat. Soto Agil tertawa bergelak. Untuk pertama kalinya, si Raja Candu angkat kepala dan cabut pipa, lalu berpaling ke arah Soto Agil. Bagi kakek satu ini, nama Datuk Lembah Akhirat dan Lembah Akhirat sama sekali tidak mengejutkannya. Dia juga tidak terkesigap melihat kekebalan sarung tangan yang dipakai orang. Yang membuat dia tiba-tiba mencurahkan perhatian adalah suara tawa Soto Agil. Dia merasa 4 kaki kuda dan perut binatang tunggangannya bergetar aneh ketika Soto Agil keluarkan suara tawa bergelak tadi. Manusia tinggi besar itu memiliki tenaga dalam luar biasa, kata si Raja Candu dalam hati. Warokunto Ireng, kata Soto Agil, kalau orang pendek dan bau sepertimu ini sudah tahu aku adalah bangsa nyama hantu, mengapa tidak lekas menyembah agar kuampuni selembar nyawamu? Bangsa haram jadah, nyawamu justru tidak ada ampunannya. Habis membentak begitu, pimpinan rampok ini langsung menggebrak dengan 2 golok panjang. Namun sekali ini gerakannya tidak bertenaga lagi. Sepasang senjatanya boleh dikatakan membabat hanya mengandalkan tenaga luar saja. Akibat tenaga dalamnya yang telah tersedot berpindah ke dalam tubuh Soto Agil. Buk, buk. 2 jotosan melanda perut dan dada Warokunto Ireng. Kepala rampok ini menjerit keras lalu terjengkang di tanah. Matanya mendelik. Sekujur tubuhnya seolah tidak bertulang lagi. Setelah megap-megap, sebentar orang ini akhirnya terkapar tak berkutik dan tak bernafas lagi. Tumenggung Wirocolo tak percaya akan apa yang barusan disaksikannya. Dia berpaling pada si Raja Candu. Si Raja Candu cabut pipanya dari mulutnya. Matanya menatap tak berkedip. Aku tidak percaya. Warokunto Ireng bukan lawan yang mudah ditaklukkan dalam 2 gebrakan saja. Sarung tangan yang dikenakan si tinggi besar itu pasti mengandung satu kekuatan hebat. Aku harus menguji. Memanfaatkan kemarahan 5 anak buah Warokunto Ireng atas kematian pimpinan mereka, maka si Raja Candu lantas berteriak, Kalian berlima, mengapa cuma jadi patung? Apa tidak mau membalas kematian pimpinan kalian?
Mendengar teriakan itu, 5 anak buah Kunto Ireng seolah baru sadar sama berteriak marah. Masing-masing cabut senjata terus menyerang Suto Agil. Monyet-monyet tolol, disuruh mampus, mau saja, teriak Datuk Lembah Akhirat. Kedua tangannya digerakkan kian kemari, menangkis dan menghantam. Suara berdentangan terdengar berulang kali, diselingi suara berkedebukaan. 5 anggota rampok itu berpekikan dan berkaparan tumpang tindih di tanah. Tua bangka botak, penyadik candu, kau ambil patung-patungmu ini, teriak Suto Agil. Lalu satu persatu mayat ke-5 anggota rampok itu dilemparkannya ke arah si Raja Candu. Raja Candu kepulkan asap pipanya ke udara. Sekali dia bergerak, maka tubuhnya melesat lenyap dari atas kuda hingga tidak satu pun dari 5 mayat yang dilemparkan Datuk Lembah Akhirat mengenai tubuhnya. Di lain kejap, kakek ini tahu-tahu sudah berdiri di hadapan Suto Agil dengan sikap mengejek. Kepala mendongak ke langit gelap, mulut menyedot pipa dan tangan kiri berkaca pinggang. Puluhan tahun malang melintang dalam rimba persilatan. Baru hari ini aku mendengar adanya manusia yang berjuluk Datuk Lembah Akhirat, berasal dari Lembah Akhirat. Kalau aku boleh bertanya, siapa kau sebenarnya? Dari mana asalmu sebetulnya? Raja Candu, aku tidak begitu suka berbincang-bincang dengan manusia sepertimu. Manusia laknat yang menjual diri menyebar candu, membuat rakyat melarat. Juga temanmu berpangkat Tumenggung bernama Wirocula itu, musuh raja dalam selimut, yang mau membunuh adipati-adipati tidak berdosa agar kaki tangannya bisa menduduki jabatan itu. Si Raja Candu kepulkan asap pipanya lalu tertawa gelak-gelak. Tapi diam-diam dia melirik memperhatikan sepasang sarung tangan yang dikenakan orang. Ucapanmu sungguh hebat luar biasa. Manusia miskin sepertimu mana bisa mampu membeli candu hingga tak tahu kenikmatan dunia ini. Tapi aku akan berbaik hati memberikan secuil kecil padamu asal kau menyerahkan sepasang sarung tangan kulit ular 3 warna itu. Kau inginkan sarung tangan ini rupanya. Hendak kau pertukarkan dengan secuil candu? Kau baik sekali. Aku menerima tawaran. Lalu Datuk Lembah Akhirat membuat gerakan seperti hendak membuka sarung tangannya. Tapi tahu-tahu tangan kanannya meluncur ke arah dada si Raja Candu. Yang diserang keluarkan suara tawa mengekeh. Ilmu baru sejengkal. Sarung tangan butut modai kak diandalkan. Orang tua yang rambutnya hanya tumbuh di samping kepala ini berkelebat mengelak. Tangan kanannya bergerak. Ujung pipanya menusuk ke mata kiri Datuk Lembah Akhirat. Sang Datuk mendengus marah. Kalau dia teruskan pukulannya pasti mengena, tapi mau tidak mau kehilangan mata. Karena dengan cepat sang Datuk menyingkir ke kiri. Kaki kanannya menendang. Si Raja Candu kembali tertawa mengejek serangan itu. Tubuhnya membuat gerakan aneh, berputar setengah lingkaran. Asap candu berpuntal ke arah muka Datuk Lembah Akhirat. Serta-merta jalan pernafasannya tersumbat dan kepalanya pusing. Saat pemandangannya menjadi berkurang, tubuhnya tertegung nanar. Di atas pohon, Ki Jurutenung menjadi cemas. Celaka, apa yang akan terjadi? Pikir Ki Jurutenung. Saat itulah didahului suara tawa memandang enteng si Raja Candu yang menganggap lawan telah tak berdaya. Di bawah pengaruh asap candunya, tusukkan pipa candunya ke tenggorokan Suto Agil. Kalau asalmu dari akhirat, maka kembalilah ke akhirat. Mampus! Bentak si Raja Candu akan mengenai sasarannya. Tiba-tiba tangan kanan sang Datuk Lembah Akhirat berkelebat ke atas. Karena tidak menyangka lawan masih mampu menangkis, si Raja Candu terlambat mengelak. Pipa kayu beradu dengan telapak tangan kanan Datuk Lembah Akhirat. Pipa dan sarung tangan langsung bertempelan. Si Raja Candu keluarkan suara tertahan ketika dia merasakan ada hawa sakti tertarik keluar dari dalam tubuhnya lewat tangan terus ke pipa. Serta-merta tubuhnya menjadi limbung. Sadar apa yang terjadi, kakek ini cepat kerahkan tenaga dalam dan menghantam ke kiri. Justru inilah kesalahan besar yang tidak disadarinya. Ketika dia mengarahkan tenaga dalam, langsung saja sarung tangan sakti menyedot seluruh tenaga dalam yang disalurkannya. Akibatnya, tangan kiri yang hendak melancarkan serangan tadi jadi terkulai jatuh. Celaka, apa yang terjadi? Pikir si Raja Candu. Dia semburkan asap pipa yang masih ada dalam mulutnya sambil melompat mundur. Tapi terlambat. Di saat yang sama, jotosan tangan kiri Datuk Lembah Akhirat menghajar dadanya dengan telah. Tokoh silat tangan kanan Tumenggung Wirocula ini terpental satu tombak. Darah segar menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terbanting jatuh di punggung tanah. Dia mengerang pendek lalu dengan cepat bangkit berdiri. Tapi saat itu juga tubuhnya kini kembali terkapar di tanah. Dirinya seolah telah berubah menjadi selembar benang basah yang tak sanggup ditegakkan lagi karena seluruh kekuatannya sudah tersedot masuk ke dalam tubuh Datuk Akhirat. Ketika sang Datuk keluarkan suara tawa bergelak, maka suaranya membahana menggetarkan seantero tempat karena tenaga dalamnya telah bertambah dengan tenaga dalam milik si Raja Candu yang berhasil disedotnya. Melihat apa yang terjadi,
Tumenggung Wiroculo menjadi leleh nyalinya. Kepandaiannya jauh dari bawah tingkat kepandaian si Raja Candu. Untuk melawan sama saja dengan bunuh diri. Maka orang ini segera memutar otak dan dekati Datuk Lembah Akhirat. Aku Tumenggung Wiroculo. Aku punya pengaruh besar di keraton. Orang sehebatmu patut mendapat tempat yang layak di kerajaan. Jika kau mau ikut menjadi orang kepercayaanku, aku akan memberikan satu jabatan tinggi untukmu. Datuk Lembah Akhirat menyergai. Jabatan apa? Tumenggung sepertimu atau adipati sial yang bakalan mati kau bunuh. Aku tidak main-main. Orang sehebatmu bisa dijadikan kepala pasukan kerajaan. Setelah kau dengar baik-baik, aku punya segudang timbunan harta kekayaan. Kau tinggal menyebutkan apa saja yang kau inginkan. Semua akan kuberikan padamu. Sebagai gantinya cukup kau memberikan satu saja dari sarung tangan kulit ular itu. Kau pasti tidak akan menolak. Mulai saat ini kita bisa menjadi dua sahabat. Datuk Lembah Akhirat berkumam sambil usap-usap jenggot tebal di dagunya. Aku tidak melihat orang sepertimu ada artinya bagiku. Datuk Lembah Akhirat tidak butuh orang sepertimu. Habis berkata begitu, sang datuk lalu melompat dan cekal leher Tumenggung Wiroculo dengan tangan kanannya. Wiroculo berteriak dan memukul kian kemari, namun tidak ada gunanya. Tubuh Datuk Lembah Akhiratnya sudah syarat dengan tenaga dalam itu seolah kebal terhadap pukulan. Sambil mengangkat tubuh Tumenggung itu ke atas, sarung tangan penyedot batin langsung menyedot tenaga dalam yang dimiliki Tumenggung. Begitu tubuh orang ini dibantingkan ke tanah, bukan saja tenaga dalamnya telah terkuras habis, tapi nyawanya pun putus sudah. Datuk Lembah Akhirat melangkah mendekati kusir gerobak dan kusir kereta yang berusaha melarikan diri, tapi keburu dicekal dan dijambak. Kalian berdua tidak akan kusapa-apakan. Kalian boleh pergi dari sini. Tapi ingat, kalian harus memberitahu kepada setiap orang yang telah kalian saksikan di sini. Katakan pada semua bahwa ini semua adalah pekerjaan Datuk Lembah Akhirat dari Lembah Akhirat. Begitu cekalan dan jambakan mereka dilepaskan, kusir kereta dan kusir gerobak ikut serta-merta ambil langkah 1000. Sambil berteriak gembira, si juru tenung melompat turun dari atas cabang pohon. Dia langsung berlari menuju gerobak yang ditutup rapat dengan kajang bambu. Begitu kajang yang menutupi bagian belakang gerobak ditarik lepas, terlihatlah 6 orang perempuan desa. Kalian semua tidak terlalu takut. Datuk Lembah Akhirat dan aku Ki Juru Tenung telah menyelamatkan kalian dari perbuatan keji Tumenggung Wiroculo. Lekas turun ke dari gerobak. Aku akan membawa kalian ke tempat aman sebelum ku kembalikan ke desa kalian. Mendengar ucapan kakek itu, walau mereka tidak kenal, namun 6 perempuan desa itu segera saja berserabutan turun dari gerobak. Salah seorang dari mereka adalah seorang janda bertubuh gemuk tambun. Datuk Lembah Akhirat berkobar birahinya melihat si gemuk itu. Langsung saja dia mencekal pinggang si gemuk dengan tangan kiri, sementara tangan kanan merobek lepas pakaian yang melekat di tubuh perempuan itu. 5 perempuan lainnya yang tadi merasa gembira karena ada orang yang menolong, kini kembali dilanda ketakutan. Ketika Ki Juru Tenung mendekati mereka, kelimanya menjerit. Salah seorang berhasil melarikan diri, tapi 4 yang lagi tidak berdaya. Ki Juru Tenung agaknya memiliki satu ilmu aneh yang membuat perempuan-perempuan desa itu tidak berkutik lagi. Keempatnya diseret kakek ini ke satu tempat satu persatu. Beberapa hari berselang ketika seorang penebang kayu lewat di tempat itu, dia menemukan 5 perempuan desa itu telah jadi mayat membusuk, dibunuh dengan kepala pecah. Datuk Lembah Akhirat jambak rambut putih si Raja Candu. Sambil memandang ke tengah danau kecil di hadapannya, dia berkata, anggota badanmu akan kutanggalkan satu persatu jika nanti terbukti kau menipuku. Bagaimana mungkin ada orang tinggal di bawah danau? Buat apa aku mendustaimu, Datuk? Kau sudah merampas harta kekayaan yang kusimpan di dalam gua. Diri dan nyawaku ada di bawah kekuasaanmu, jawab si Raja Candu. Datuk Lembah Akhirat berpaling pada orang kepercayaannya. Ki Juru Tenung, coba kau lihat, apa benar yang dikatakan tua bangka ini? Ki Juru Tenung segera melangkah ke tepi danau. Dengan 2 tangannya, dia menciduk air danau, lalu memperhatikan beberapa saat. Perlahan-lahan, dia anggukkan kepala. Memang ada tanda-tanda kehidupan di bawah danau. Namun jalan ke sana bukan lewat air atau menyelam. Agaknya ada satu jalan rahasia yang harus kita tempuh. Si botak ini pasti mengetahui. Datuk Lembah Akhirat goncangkan kepala si Raja Candu yang dijambaknya. Lekas kau beritahu jalan rahasianya menuju bawah danau, atau kutanggalkan batang lehermu saat ini juga. Sulit ditemukan. Kakekku selalu merubah-rubah jalan rahasia itu. Mungkin ada 10 atau 12 jalan rahasia berbeda-beda. Kalau begitu, kita urut satu persatu. Masa akan tidak bertemu? Kata Ki Juru Tenung. Memang akan bertemu, tapi membutuhkan waktu lebih dari 10 hari. Jawab si Raja Candu. Lidahnya dijulurkan berulang kali membasahi bibirnya yang kering dan kasat. Setengah meratap, dia berkata, aku sudah tidak tahan. Berikan secuil candu padaku. Kau mau candu? Ini candumu. Datuk Lembah Akhirat menjambak
tanah di tepi danau lalu disumpalkan ke mulut si Raja Candu. Orang tua ini menyemburkan tanah dalam mulutnya berulang kali. Kau tidak mau bicara. Kau tak mau bicara memberitahu. Yang ditanya diam saja. Tak ada jalan lain, Datuk. Puntir ke lehernya sampai putus, kata Ki Juru Tenung tak sabaran. Baru saja dia berkata begitu, tiba-tiba satu bayangan hitam berkelebat disertai suara membentak. Siapa yang berani memuntir leher cucu mayat 3 warna? Datu Lembah Akhirat bersurut 2 langkah sambil ikut menyeret tubuh si Raja Candu, sementara Ki Juru Tenung keluarkan suara tertahan. Di hadapan mereka tegak seorang berjubah gombrong warna hitam. Orang ini memiliki muka ditutupi selapis cat berwarna hitam. Rambutnya yang keriting kecil-kecil dicat hitam, tinggi menyerupai kerucut. Sebagian wajahnya tertutup kumis dan jenggot tebal. Hidung hanya merupakan 2 lubang kecil karena hampir-hampir sama rata dengan pipi. Sepasang matanya ditindih dengan tulang manusia. Pada bahu kiri orang ini memanggul seekor babi besar yang 4 kakinya diikat demikian rupa hingga binatang ini tidak bisa bergerak. Melihat kemunculan orang ini, diam-diam si Raja Candu menjadi gembira. Manusia aneh, turut bicaramu. Kau kenal baik tua bangka botak ini. Juga tahu dengan seorang berjurut mayat 3 warna. Orang tinggi besar, kau bukan saja telah masuk ke dalam kawasan terlarang, tapi memperlakukan si Raja Candu secara kurang ajar. Lekas lepaskan orang tua itu. Nyawamu akan kuampuni. Aku hanya akan minta sepasang matamu dan mata temanmu itu sebagai gantinya. Datu Lembah Akhirat tertawa bergelak. Kalau benar si tua bangka ini cucu manusia berjuluk mayat 3 warna itu, aku harap kau mempertemukan kami dengan dia. Berani membantah, akan kubunuh orang ini saat ini juga. Orang bermuka hitam balas tertawa. Aku pengiring mayat muka hitam, 10 tahun mengabdi pada mayat 3 warna. Baru hari ini ada gembel kesasar yang berani bicara ngaco. Buka mata kalian lebar-lebar. Lihat batu di depan sana. Baru saja Datu Lembah Akhirat dan Ki Juru Tenung menoleh ke arah batu yang ditunjuk, si muka hitam gerakan tangan kanannya yang berwarna hitam. Selarik angin berwarna hitam menderu, dan astaga, batu hitam besar yang tadinya utuh itu tiba-tiba dikobari api aneh dan berwarna hitam. Begitu api lenyap, batu itu telah berubah menjadi debu hitam. Ki Juru Tenung leletkan lidah. Datu Lembah Akhirat sendiri diam-diam merasa kaget juga melihat kesaktian si muka hitam itu. Kau masih belum mau melepaskan orang tua itu? Tanya si muka hitam seraya menyerengai, dan tangan kirinya diangkat siap menghantam ke arah Datu Lembah Akhirat. Hari ini sungguh aku sangat beruntung bertemu dengan seorang sakti mandraguna. Tapi bagaimana kau akan membunuhku dengan pukulan saktimu itu kalau cucu si mayat 3 warna ini aku jadikan tameng seperti ini? Dengan cepat Datuk si Lembah Akhirat angkat tubuh si Raja Candu dan menempatkannya di depan badannya. Jahanam, kau kira aku tidak mampu membunuhmu? Jangan takabur muka hitam. Kalau kakek ini sampai cedera, pasti kau akan mendapat hukuman berat dari mayat 3 warna. Pengiring mayat muka hitam memaki habis-habisan. Tiba-tiba dengan kalap dia melompat ke samping. Dari samping dia hendak lancarkan serangan, tapi gagal karena dengan cepat Datu Lembah Akhirat memutar diri sedemikian rupa hingga Raja Candu tetap saja tertambat. Hingga si Raja Candu tetap berada di depannya. Terlambat menarik pulang pukul tangannya, laksana kiblat Datu Lembah Akhirat mencekal lengan orang itu. Sarung tangan penyedot batin langsung menyedot tenaga dalam pengiring mayat muka hitam. Selagi orang ini berteriak kaget dan tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tenaga dalamnya telah habis terkuras masuk ke dalam tubuh Datu Lembah Akhirat. Tubuhnya menjadi lemah seperti tidak bertulang lagi dan langsung roboh bersama babi gemuk yang dipanggulnya. Ki Juru Tenung tepuk rambut keriting si muka hitam yang mumbul, lalu pelintir tulang hiasan di kedua daun telinganya hingga pengiring mayat muka hitam mengerit mengeluh kesakitan. Muka hitam, sejak saat ini hidupmu tidak berguna lagi, karena jika kekuatanmu tidak segera dipulihkan dalam tempo 1 hari 1 malam, kau akan cacat lumpuh seumur hidup. Kau boleh pilih hidup menderita sengsara seumur-umur atau menunjukkan jalan ke tempat kediaman mayat 3 warna. Mula-mula pengiring mayat muka hitam bersikeras dan tidak mau membuka mulut. Tapi ketika diancam hendak ditinggalkan begitu saja, akhirnya dia berkata, Aku akan tunjukkan. Tapi apa jaminan bahwa kalian akan memulihkan kekuatanku? Datu Lembah Akhirat tidak pernah berdusta pada orang yang mau bekerja sama. Siapa tahu di kemudian hari kau bisa dipercaya dan diangkat menjadi wakilnya. Datu Lembah Akhirat akan menjadi raja di raja dunia persilatan. Ingat itu baik-baik. Babiku, aku hanya akan pergi jika kalian mau membawa serta babiku, kata pengiring mayat muka hitam. Binatang itu demikian bergunanya bagimu? Tanya Ki Juru Tenung pula. Dia dekati Datuk Lembah Akhirat lalu berbisik. Aku punya firasat.
Babi gemuk itu sama berharganya seperti seorang perempuan cantik bagi si muka hitam itu. Ki Juru Tenung dan Datu Lembah Akhirat lalu tertawa bergelak-gelak. Sosok tua kurus kering itu yang telah sangat uzur itu tergeletak hampir sama rata dengan pembaringan. Kalau tidak diperhatikan benar, tubuh itu seolah tidak bernafas lagi. Apalagi sepasang matanya terpejam. Dalam keadaan seperti itu, masih tertinggal satu keangkeran di wajah tua renta ini. Mukanya yang tak lebih menyerupai sebuah tengkorak hidup tertutup dengan warna merah, hijau, dan hitam. Lalu karena hanya mengenakan sehelai celana pendek komprang dan tidak berpakaian, maka tulang belulang di dadanya tidak beda dengan susunan tulang-tulang jerangkong. Dua orang lelaki aneh duduk di samping pembaringan. Yang pertama adalah seorang berpenampilan serba merah, mulai dari pakaian, rambut maupun mukanya. Selain tidak memiliki alis pada cuping hidung sebelah kiri, menancap sepotong tulang kecil. Di sebelah kiri orang ini duduk tak bergerak seorang lelaki berpenampilan serba hijau. Rambutnya yang keriting hijau tak berbeda dengan sarang tawon di atas kepalanya yang mukanya penuh benjolan, dan pada bibir sebelah bawah mencantel sepotong tulang manusia. Orang yang tergolek di atas pembaringan itu adalah seorang tokoh silat sangat tua yang usianya hampir mencapai 180 tahun. Dialah yang dikenal dengan julukan mayat tiga warna. Sejak puluhan tahun lalu keadaannya seperti itu. Tak pernah meninggalkan pembaringan. Mati tidak, hidup pun tidak. Mati tidak, hidup pun seolah tidak. Dua orang yang duduk di samping pembaringan adalah murid-muridnya yang dikenal dengan panggilan pengiring mayat muka merah dan pengiring mayat muka hijau. Dari mulut orang tua ini di atas pembaringan tiba-tiba terdengar suara sangat halus. Kakek guru, kau hendak mengatakan sesuatu? Tanya pengiring mayat muka hijau seraya beriksut mendekati pembaringan. Temannya mengikuti. Keduanya mendekatkan telinga ke mulut orang tua itu. Tapi bagaimanapun mereka berusaha, tetap saja tidak tahu apa yang hendak dikatakan sang guru. Tiba-tiba, ibu jari tangan kanan gurunya bergerak seolah menunjuk ke atas, sedang jari telunjuk dan jari tengah disilangkan. Si muka merah ini segera memberitahu kawannya, menyaksikan pertanda yang dibuat sang guru pengiring mayat muka hijau, berbisik. Kakek guru memberitahu ada orang di atas datang dan membawa bahaya. Aku akan menyelidiki pintu rahasia. Kau berjaga-jaga di sini. Barusan saja pengiring mayat muka hijau hendak bangkit berdiri. Tiba-tiba sebuah benda melayang di dalam ruangan lalu jatuh berkedebukan di atas lantai dibarengi suara mengukik keras. Si muka hijau dan si muka merah berseru kaget lalu melompat berdiri. Di atas ruangan terkapar seekor babi dalam keadaan terikat keempat kakinya. Mulutnya pecah akibat benturan dengan lantai batu. Berpaling ke arah pintu masuk, dua orang dalam ruangan lembah terkejut. Mereka melihat kakek yang mereka kenal sebagai cucu guru mereka diseret oleh seorang kakek tak dikenal. Lalu kawan mereka pengiring mayat muka hitam bersandar ke dinding yang rambutnya dijambak oleh seorang laki-laki tinggi besar bertampang angker, tertutup kumis, janggut dan bewok lebat. Pengiring mayat muka hitam, seru si muka merah lalu melompat di hadapan temannya memperhatikan dengan mata melotot. Si muka hijau yang segera pula melakukan yang sama. Kalian siapa? Mengapa memperlakukan teman dan cucu guru kami seperti ini? Bentak si muka hijau. Tangan kanannya diangkat ke atas. Si muka merah juga melakukan hal yang sama, siap untuk mantan. Siapa diriku? Biar temanmu yang menerangkan, jawab si tinggi besar yang bukan lain adalah Datuk Lembah Akhirat. Lalu dipuntirnya rambut si muka hitam hingga orang ini mengerang kesakitan dan segera membuka mulut. Orang yang menjambakku adalah Datuk Lembah Akhirat, calon penguasa tunggal rimba persilatan. Kakek kawannya bernama Ki Juru Tenung. Mereka datang ke sini untuk mencari tahu tentang ilmu pukulan mencabut jiwa memustaraga. Jika tidak mendapatkan ilmu itu, kami berdua akan dibunuh. Kalian dan juga kakek guru akan menjadi korban keganasannya. Manusia jahanam! Teriak pengiring mayat muka merah. Tangan kanannya serta merta dihantam ke arah Datuk Lembah Akhirat. Tahan, jangan diserang! Teriak pengiring mayat muka hitam memperingatkan. Tapi terlambat. Baru saja tangan si muka merah bergerak, tangan kiri Datuk Lembah Akhirat yang mengenakan sarung tangan sakti melesat ke atas. Buk! Dua lengan saling beradu. Kekuatan dahsyat yang ada dalam sarung tangan itu serta-merta menyedot tenaga dalam yang dimiliki si muka merah. Sesaat kemudian, tubuh murid mayat tiga warna ini terkulai lemas roboh di lantai. Datuk Lembah Akhirat menyeringai pada si muka hijau. Kalau kau ingin mengalami nasib seperti kawanmu itu, silakan menyerang. Menggelegak amarah pengiring mayat muka hijau. Ketika dia hendak bergerak, si muka hitam cepat berteriak. Lepaskan pukulan dari jarak jauh. Jangan sampai tangan atau tubuhmu kena disentuh. Datuk Lembah Akhirat tertawa bergelak. Silahkan menuruti nasihat temanmu. Aku siap menerima pukulan. Lalu dengan cepat sang datuk menarik tubuh pengiring mayat muka hitam dan muka merah untuk melindungi dirinya. Jahanam! Aku mengadu jiwa.
teriak pengirim mayat muka hijau. Lalu dengan nekat dia kembali hendak menghantam. Tak peduli walau serangannya akan menciderai dua temannya, asalkan Datu Lembah Akhirat bisa dibunuhnya. Muka hijau, jangan bertindak tolol. Kita berdua bisa mati. Konyol dan nyawamu serta nyawa kakek guru belum tentu bisa tertolong. Peduli setan, saut si muka hijau yang memang paling keras hatinya di antara tiga murid mayat tiga warna itu. Tiba-tiba sesiur angin menerpa dalam ruangan. Tubuh pengirim mayat muka hijau terjajar ke samping. Tiupan angin terus menyambar ke arah jalan masuk hingga Datu Lembah Akhirat dan Ki Juru Tenung ikut terhuyung-huyung. Ketika dia memandang ke arah kiri ruangan, di atas pembaringan, dilihatnya sosok tua seperti jerangkau tahu-tahu telah duduk di atas pembaringan, menatap ke arahnya walau sepasang matanya masih dalam keadaan terpejam dan tubuh terhuyung-huyung seperti mau jatuh. Melihat keadaan gurunya, pengirim mayat muka hijau segera menghampiri. Kakek guru, harap kau berbaring saja, biar kami para murid akan menyelesaikan semua urusan di tempat ini. Muridku, malang tidak dapat ditolak. Untung belum tentu bisa diraih. Takdir yang maha kuasa mungkin akan berlaku atas diriku. Tapi aku tidak akan berpangku tangan begitu saja. Aku bersedia hancur dan lebur bersama orang yang menginginkan keributan di tempat ini. Habis berkata begitu, orang tua yang dikenal dengan nama mayat tiga warna ini angkat sedikit kepalanya ke atas. Saat itu juga, sekujur tubuhnya memancarkan cahaya merah, hitam, dan hijau. Pengirim mayat muka hijau, muka hitam, dan muka merah, serta si Raja Candu sama-sama terkejut menyaksikan keadaan mayat tiga warna. Selama bertahun-tahun, orang tua berusia 180 tahun ini hanya terbaring di atas ranjang. Jangankan duduk seperti itu, bicara saja dia tidak mampu lagi. Tapi kini mereka menyaksikan semua keanehan itu. Sang guru telah duduk di atas pembaringan berbicara, malah tubuhnya memancarkan sinar tiga warna. Orang tua di atas pembaringan, aku Datuk Lembah Akhirat, tidak datang mencari keributan. Tapi bila mana kau mencoba melawan takdir, memang nasibmu akan hancur dan lebur. Aku kemari untuk meminta ilmu kesaktian disebut mencabut jiwa memusnaraga. Jika kau tidak memberikan, maka kalian semua akan kuhabisi. Ilmu kesaktian bukan diperjualbelikan, apalagi dipertukarkan secara murah dengan nyawa manusia. Aku dan murid-muridku siap menerima kematian. Tapi siapa saja yang ada di tempat ini, termasuk dirimu, tak akan lolos dari maut. Pengirim mayat muka hijau, tanggalkan alat rahasia penyangga dasar danau. Tua bangka tolol, cukup kau saja yang tolol. Jangan menyuruh muridmu ikut-ikutan tolol. Habis membantah begitu, Datuk Lembah Akhirat hantamkan tangan kanannya. Selarik angin mengandung tenaga dalam luar biasa menyapu di depan. Ruangan di bawah danau itu bergoyang keras dan baringan kayu di atas mayat tiga warna duduk kini telah hancur, walau kini tubuhnya mengapung di udara. Sekaligus hal ini menunjukkan bahwa kakek ini selain memiliki tenaga dalam tinggi, juga menguasai ilmu meringankan tubuh yang langka. Hebat, kau bertahan untuk hidup tanpa memikirkan keselamatan murid-muridmu. Aku ingin tahu, apa kau sanggup menerima pukulanku yang kedua ini? Datuk Lembah Akhirat kembali menghantam. Kali ini dengan seluruh tenaga dalamnya yang ada. Seruangan batu di dasar danau itu laksana dihantam gempa dahsyat. Semua orang yang ada di dalamnya termasuk sang Datuk sendiri berpelantingan jungkir balik. Namun tidak demikian dengan mayat tiga warna. Sosok orang tua ini tetap mengapung tak bergerak. Akibat hantaman Datuk Lembah Akhirat tadi, dinding ruangan samping kiri hancur berkeping-keping. Dari bagian yang hancur merembes masuk air danau. Mayat tiga warna tertawa perlahan. Kematian bersama tak bisa dihindari. Air danau telah masuk ke dalam ruangan. Tua bangka geblek, kau silakan mati duluan, teriak Datuk Lembah Akhirat, lalu sekali lagi lancarkan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Dari tubuh mayat tiga warna menyembur keluar cahaya hitam, merah, dan hijau. Datuk Lembah Akhirat berteriak keras dan melesat ke atas. Fus, fus. Cahaya merah dan hijau sempat memapas kaki celana dan bahu pakaian hitam sang datuk hingga hangus dan berubah menjadi debu. Kaki serta bahunya serasa dipanggang. Tua bangka geblek, kau memilih mati daripada selamat. Selagi masih di udara, Datuk Lembah Akhirat kembali menghantam dengan tangan kiri dan kanan sekaligus. Ruangan batu itu porak-poranda. Mayat tiga warna tak bisa bertahan lagi seperti tadi. Tubuhnya melayang kian kemari. Ketika dia mendengar ada siuran angin di belakangnya, dia kerahkan tenaga dalam. Cahaya merah dan hitam membersit melindungi tubuhnya. Namun sekali ini si kakek tertipu. Sambaran angin itu sengaja dibuat Datuk Lembah Akhirat dengan tiupan mulutnya. Begitu lawan terkecoh sambil berjungkil balik, dia melayang turun lalu hantamkan tangannya ke dada si orang tua. Mayat tiga warna terpental menghantam dinding. Walau tangan kanan Datuk Lembah Akhirat bertempelan dengan tubuh orang tua itu hanya sekejapan saja,
Namun, kesakitan yang luar biasa dari sarung tangan penyedot batin sanggup menguras habis tenaga dalamnya dan masuk ke dalam tubuh Datuk Lembah Akhirat. Pengiring mayat muka hitam dan muka merah berteriak keras tapi tak bisa berbuat apa-apa. Pengiring mayat muka hijau menggempur marah. Saksikan gurunya tergeletak dengan dada hancur. Si muka hijau ini tahu betul bahwa orang tua itu sudah tidak bernyawa lagi. Dia berbalik untuk melabrak Datuk Lembah Akhirat. Justru itu, lehernya dicekal sang datuk dari belakang. Dengan nekat, dia masih mencoba menghantam, tapi tidak ada artinya. Tubuhnya terasa lemah, kakinya menekuk. Begitu dibanting ke lantai yang sudah tergenang air, dia tak sanggup lagi berdiri. Muka hijau, merah dan hitam, kalian bertiga masih bisa kuampuni jika mau memberitahu di mana guru kalian menyimpan jimat ilmu pukulan 3 warna itu. Aku menjanjikan kehidupan dan jabatan tinggi bagi kalian di Lembah Akhirat. Selain itu, tenaga dalam kalian yang sudah kusedot akan kukembalikan sebagian kepada kalian. Kau boleh membunuh kami. Kami tidak akan memberitahu apa-apa, jawab pengirim mayat muka hijau, lalu meludah ke lantai. Bagus, kau murid yang setia pada guru. Tapi kesetiaan buta hanya akan membawa sengsara. Korban pertama akan segera jatuh. Buka mata kalian lebar-lebar. Saksikan apa yang terjadi. Datuk Lembah Akhirat mencetikkan tangannya ke arah kiri Ki Juru Tenung yang tegak menjambak si Raja Candu. Melihat isyarat itu, Ki Juru Tenung segera lemparkan tubuh si penyandu itu hingga jatuh tergelimpang di atas lantai berair, tepat di depan Datuk Lembah Akhirat. Lihat baik-baik, teriak sang datuk. Lalu kaki kanannya yang menendang pecah kepala si Raja Candu. Lalu 3 murid mayat 3 warna menjadi ciut nyalinya. Korban kedua, teriak Datuk Lembah Akhirat. Kembali dia memberi isyarat dengan jentikan jari. Ki Juru Tenung lemparkan tubuh pengirim mayat muka hitam ke arah Datuk Lembah Akhirat. Kaki kanan sang datuk berkelebat menyambar ke arah bagian bawah perut si muka hitam ini. Tahan, aku akan memberitahu. Pengirim mayat muka merah tiba-tiba berteriak. Datuk Lembah Akhirat hentikan gerakan kaki kanannya. Muka merah, roh guru akan mengutukmu sampai hari kiamat kalau kau berkhianat memberitahu, berteriak pengiring mayat muka hijau. Ini bukan soal berkhianat atau apa, jawab pengiring mayat muka merah. Guru sudah mati, kita tak bisa menyelamatkannya. Apa gunanya mengorbankan diri secara sia-sia? Dia mungkin benar. Pengiring mayat muka hitam ikut bicara. Kalian jahat semua, teriak pengirim mayat muka hijau. Lalu seperti anak kecil, dia mengalis menggerung. Datuk Lembah Akhirat menginjak kepala pengiring mayat muka merah. Lekas beritahu, di mana guru mau menyimpan benda yang kucari? Di dalam tubuhnya, di dalam perutnya, jawab pengiring mayat muka merah. Bangsat, sialan, jangan kau berani bicara, ngaco dan dusta, bentak Datuk Lembah Akhirat. Aku tidak dusta, jawab si muka merah. Sang datuk berpaling pada Ki Juru Tenung. Kakek ini segera menjiduk air di lantai dengan tangan kirinya, lalu memperlihatkan. Dia tidak dusta. Menurut penglihatanku, memang ada sesuatu dalam perut mayat 3 warna. Mendengar penjelasan si Juru Tenung, Datuk Lembah Akhirat cepat hampiri jenazah mayat 3 warna. Dengan tangan kanannya dijebolnya perut orang tua itu hingga isinya berbusayan keluar. Di antara isi perut dan darah, Datuk Lembah Akhirat temukan sebuah benda berupa batu bulat pipi memancarkan warna redup hitam, merah, dan hijau. Pada permukaan batu itu tertera tulisan dalam huruf Jawa kuno dan huruf-huruf aneh seperti huruf Arab. Apa yang akan kulakukan dengan benda ini? Tanya Datuk Lembah Akhirat pada Ki Juru Tenung, sementara tangannya yang memegang batu pipi itu mulai terasa panas dan bergetar. Ki Juru Tenung periksa bolak-balik batu bulat pipi, lalu dia menciduk air dari lantai. Untuk kesekian kalinya, kakek ini pergunakan keahliannya untuk melihat sesuatu yang tak mungkin dilihat oleh orang biasa. Datuk, kau harus menelan batu 3 warna itu, kata Ki Juru Tenung sesaat kemudian. Datuk Lembah Akhirat tampak bingung. Jangan ragu Datuk, benda itu kau temukan dalam perut mayat 3 warna. Berarti memang disitulah tempat bagi setiap orang yang ingin memiliki dan menguasai ilmunya. Mendengar ucapan orang kepercayaannya itu, Datuk Lembah Akhirat buka mulutnya dan memasukkan batu bulat pipi, langsung ditelan. Begitu batu masuk ke dalam perut besar, terjadilah satu hal yang hebat. Perut Datuk Lembah Akhirat menggembung besar lalu menciut kembali. Bersamaan dengan itu, dari kepalanya mengepul asap 3 warna. Ketika asap lenyap, kelihatan muka Datuk Lembah Akhirat telah berubah menjadi belang merah, hijau, dan hitam.
Datuk, kau telah menguasai ilmu itu. Lihat wajahmu dalam air, seru Ki Jerutenung. Datuk Lembah Akhirat berteriak garang. Aku telah menguasai ilmu itu.